Dia saking nggak bisa nahan, padahal dia udah nutup mulutnya seperti ini. Tiba-tiba saking nggak bisa ditahannya, keluarlah itu darah segar dari mulutnya dia. Beserta tahu nggak apa guys? Apa tuh? Tulang belulang kecil-kecil gitu, seperti remuk-remukan tulang gitu. Yo guys, welcome back to our channel, to your channel. Semi IST bersama kami, Glenn dan Thompson. siap menghibur Anda sampai merinding di dinding. Oke, kita lanjutin lagi. Kemarin di episode 2 kalau nggak salah terakhir, mereka berhasil menangkal santet-santet. Iya, mereka lagi perang tuh ceritanya. Mereka lagi perang, ya. Terus ceritanya kayak hampir selesai lah ya, lagi di tengah-tengahnya. Lagi tengah-tengah. Tiba-tiba si ibunya nunjuk ke langit. Dan ternyata masih ada yang datang menyusul. Gimana kan nasib mereka ya guys ya? Kita akan bahas di video kali ini, jadi jangan kemana-mana, tonton terus sampai habis. Jangan lupa di subscribe dulu channel ini biar makin berkembang. Jadi langsung aja kita mulai ke ceritanya sekarang juga. Mereka berniat kabur dari situ, tapi ibunya Mas Ipen menunjuk ke arah atas, menunjukkan kalau masih ada yang datang menyusul mereka. Tampak di atas sana sebongkahan api, bola api yang datang ke arah mereka. Bola api itu mendekati mereka guys. Saking gentingnya, The Virgo tuh kayak menggigitkan jarinya dia untuk wah gila, ini harus cepat-cepat diselesaikan gitu. Si ibunya Mas Ipen ini pun bilang kalau ini nggak bakal selesai sampai si pengirim santetnya yang diatasin. Makanya kita semua harus mundur dulu katanya. Akhirnya ibunya Mas Ipen nyuruh supaya Bu Laras diangkat dulu ke mobil karena kondisinya dia udah kritis dan istirahat dulu deh. Meskipun dari pertarungan sebelumnya itu banyak yang sudah dimusnahkan oleh si Du Virgo dan ibunya, tapi dukun santet ini tidak menyerah guys. Dukun ini tetap mengirimkan makhluk-makhluk itu ke rumah ini. Tentu dengan ilmu seperti ini membahayakan orang-orang awam ya, kayak seperti Ibu Laras, Pak Samsi, dan tentunya juga si Mas Ipen ini yang nggak tahu apa-apa ya. Iya. Pagi tiba, mereka saling mengobati satu sama lain, mereka beristirahat. Dan Mas Ipen yang di situ menceritakan cerita tentang apa yang terjadi di rumah itu kepada Tari dan Wahyu, anaknya si Bu Laras ya. Setelah mendengar hal itu, mereka berdua tuh kayak, waduh, nggak percaya hal ini terjadi gitu loh. Kayak ketakutan lah bisa dibilang. Mas Wahyu dan Mbak Tari yang mendengar cerita itu pun seperti bisa merasakan aura astral yang terjadi cuman melalui cerita. Terus si Mbak Tari nanya ke Mas Ipen, emang ada ya Mas orang yang sampai sekeji itu, sedingin itu membunuh sesama manusia dengan ilmu yang dia miliki? Menurut Mas Ipen ini, itu hanya orang-orang yang tersesat yang dibutakan oleh duniawi lah. Si Mas Ipen bilang ke mereka kalau hal itu terjadi gara-gara ada orang yang bener-bener sangat bernafsu yang sama hal yang berbau duniawi. Dan dia bilang juga semakin sakti ilmu kanuragan dan kebatinannya, maka semakin tinggi juga pamor di dunia ilmu hitamnya itu. Jadi ajang pamer ya Jadi buat ajang- mereka sesama Iya. dukunnya. Jadi kayak pembuktian jatuhnya ya. Iya, tiba-tiba guys terdengar bunyi menggelegar dari atas rumah. Santet itu kembali mengejar ke keberadaan mereka. Akhirnya mereka semua pun kaget karena dikejar sampai di rumah tempat mereka istirahat dan di ruang tamu tempat mereka lagi menceritakan tentang ilmu itu sendiri. Ibunya Mas Ipen pun mendadak terlihat keluar dari kamar terus memastikan apakah mereka semua baik-baik aja. Kemudian dia langsung melihat dengan tajam ke arah Mas Ipen. Si Mas Ipen ini berusaha untuk bertahan dari hantaman-hantaman serangan santet-santet itu. Tapi dia sudah berusaha untuk bernafas, itu susah. Terus kepalanya merasa sangat pusing juga. Badan juga terasa sangat panas di dia. Dan dia sudah bisa dibilang nggak ada tameng kesiapan untuk melawan hal-hal seperti ini gitu. Mungkin tamengnya udah habis kali ya di sini ya. Udah dilepas ceritanya. Udah dilepas ceritanya ya. Semakin lama fisiknya si Mas Ipen ini semakin lemah guys. Dan di sini dia mulai kayak sakit-sakitan ya. Kesulitan lah. Kemudian si Mas Ipen ini kayak udah nggak bisa menahan lagi. Ada sesuatu yang mendorong seperti tenaga gitu dari perutnya ke punggung sampai akhirnya dia memuntahkan sesuatu guys. Dia saking nggak bisa nahan, padahal dia udah nutup mulutnya seperti ini. Tiba-tiba saking nggak bisa ditahannya, keluarlah itu darah segar dari mulutnya dia. Beserta tahu nggak apa guys? Apa tuh? Tulang belulang kecil-kecil gitu, seperti remuk-remukan tulang gitu. OMG, kayaknya udah kena deh si Mas Ipen ini. Iya, Mas Ipen pun muntah berkali-kali sampai isi perutnya nggak ada yang tersisa. Yang terakhir keluar dari mulutnya itu cuma cairan berwarna kuning. Hal itu membuat kondisi Mas Ipen tuh jadi kayak lemah banget. Dia sampai saking lemahnya dia sampai cuma bisa terbaring
kemudian memejamkan mata dan gak ingat apa-apa. Pagi itu kesadaran si Mas Ipen sudah mulai pulih guys. Jadi mungkin badannya agak terasa masih sakit gitu. Pas dia bangun, dia pelan-pelan membangunkan badannya gitu. Tapi ada hal yang sangat tidak mengenakan terjadi di pagi itu. Pak Samsi meninggal dunia. Dia tidak bisa menahan semua itu kali ya, serangan-serangan santet itu. Dan pemakaman juga sudah dilakukan pagi itu. Dan tentu saja Bu Laras dan anak-anaknya sangat-sangat berduka atas kehilangan suami dan bapaknya, sorry. Akhirnya santetnya mau makan korban lagi ya. Lagi. Ini udah keberapa ya? Ini yang ketiga. Ketiga. Keempat. Siapa ya yang Kakeknya, neneknya, ibu yang ngelayat, oh iya ibu yang layat sama ini Pak Samsi. Aduh, jangan sampai anaknya dong. Mas Ipen pun sadar kalau ternyata dia bangun di hari kedua setelah kejadian waktu itu, dimana dia ketimpa sama santet. Nah, terus tiba-tiba si ibunya Mas Ipen pun masuk ke ruangan dan memberi Mas Ipen segelas minuman yang udah dia racik sendiri. Setelah dia minum, dadanya dan perutnya pun terasa udah enakan. Minumannya itu ya pakai bunga melati itu ya? Ya, pakai bunga melati gitu, diracik-racik. Nggak tahu deh apa. Kemudian si ibu Mas Ipen bilang gini, Pak Samsi meninggal subuh tadi. Apa yang kamu pikirkan sampai kamu bisa terkena santet itu, katanya gitu. Ibunya kan bingung kan, anak gua bisa kena santet karena apa nih? Pasti ada memikirkan sesuatu nih. Ternyata si Mas Ipen ini, dia sangat mengasihani keluarga ini guys. Ya kayak yang sebelumnya kita sudah bahas, kalau kamu mengasihani keluarga yang disantet, lu juga bakal kena. Kayak si ibu yang pelayat itu ya. Si ibu bilang kalau si Mas Ipen ini terlalu iba dengan keluarga ini. Jadi si Mas Ipen kayak, ya udah, maaf bu, aku tidak akan mulai lagi. Si Mas Ipen pun akhirnya beristirahat lagi karena dia masih lemah lah ya, masih nggak kuat. Kemudian dia terbangun setelah 2 hari kemudian dan menyadari kalau ternyata peperangannya berlanjut lagi dan sudah memakan korban lagi. Pagar gaib yang dibuat sebelumnya pun udah hancur diserang sama setan-setan yang dikirim sama dukun itu. Tiba-tiba pintu kamarnya terbuka. Ada yang masuk ke kamar itu, tapi Mas Ipen masih belum bisa ngelihat siapa karena pandangannya masih buram akibat kena santet itu. Dia melihat ada satu sosok yang berjalan mendekati dia secara perlahan. Dia pun berusaha melihat di tengah pandangannya yang kabur. Perlahan dia lihat sampai orang itu akhirnya benar-benar dekat. Ternyata itu adalah seorang nenek tua guys. Seorang nenek tua dengan kantung mata yang besar, keriput, dan menutupi setengah dari matanya. Kemudian sosok nenek itu memberikan Mas Ipen kayak kemenyan gitu guys. Sebesar kelingking jari anak kecil kayak gitu. Dan kemudian kemenyan itu dimasukkan ke mulutnya Mas Ipen seperti ini. Dan ditelannya dengan mudah. Setelah dia memakan itu, badan yang panas banget itu terasa dingin banget. Dan sosok itu kayak seperti care gitu ya sama Mas Ipen ini ya. Kayak keringat yang ada di dahi Mas Ipen dilap sama dia gitu. Dan setelah itu tiba-tiba Mas Ipen terasa sangat-sangat mengantuk dan kembali memejamkan air matanya. Matanya memejamkan matanya guys dan tertidur. Setelah sekian lama tertidur, Mas Ipen pun akhirnya terbangun. Dan dia kali ini merasa ada yang aneh. Badannya jadi sehat banget, sehat walafiat. Dia jadi bisa menggerakkan tubuhnya dengan leluasa dan gak ada lagi terasa panas di tubuhnya ataupun pusing, mual, dan lain-lain sebagainya. Kemudian dia pun akhirnya bangun dari tempat tidurnya dan keluar kamar. Sampai sana dia mendapati semua orang yang ada di ruangan itu melihati dia. Ibunya, Bu Laras, menatap dia dengan aneh. Kemudian ibunya Mas Ipen pun tiba-tiba tersenyum seperti paham dengan apa yang terjadi. Kemudian pas Mas Ipen keluar, si Bu bilang ke Mas Ipen kalau itu tuh kodam yang datang katanya. Kodam tuh kayak istilah mungkin itu ya, penjaga lah ya. Istilahnya kayak penjaga lah yang menjaga si Mas Ipen selama ini kalau misalnya terasa sakit apa segala macam. Si Mas Ipen tuh hanya terdiam mendengar hal itu. Dan dia merasa sangat-sangat bersyukur masih ada penjaga-penjaga seperti itu yang menjaga dia seperti bayi gitulah. Dan dia juga masih belum paham gimana caranya berterima kasih dengan orang-orang itu. Karena mereka muncul secara tiba-tiba dan pergi juga secara tiba-tiba gitu guys. Kemudian dia bergabung dengan warga untuk mendoakan mendiang almarhum dari Pak Samsi. Akhirnya kesepakatan diambil bahwa Bu Laras dan anak-anaknya harus pergi dari rumah itu sampai akhirnya keadaan membaik. Hal ini dilakukan karena sudah saatnya santet ini harus berakhir. Mereka pun akhirnya berdiskusi dan akhirnya mencapai satu kesepakatan
bahwa keesokan harinya mereka harus buru-buru pindah dari rumah itu untuk mengakhiri semua santet ini dan supaya tidak memakan korban lagi. Memang dirasa berat karena kuburannya Pak Samsi itu tanahnya masih basah, tapi mau gimana lagi daripada santet ini memakan korban lagi. Kemudian mereka pun akhirnya pindah ke rumahnya Bu Santi, adik dari almarhum Pak Samsi. Jadi Pak Samsi ini ada 5 bersaudara dan Pak Samsi ini yang paling tua. Ya Bu Santi ini yang paling muda, benar, paling kecil di antara semua. Dia merasa iba karena keluarganya Pak Samsi ini harus mengalami derita seperti ini, makanya dia tampung. Sedangkan saudara Pak Samsi yang lain itu merasa takut mereka juga ikut kena imbasnya dari ilmu santet ini. Waduh, kasihan dong ya. Si Iya. Mbak Santi ini tadi kalau nggak salah lu bilang iba deh. Iya, katanya iba. Aduh. Jadi ya jadi ada kemungkinan Bu Santi bisa kena nih juga keluarganya. Iya, kita lanjutin aja deh biar tahu ceritanya kayak gimana. Kemudian Bu Laras menawarkan ibunya si Mas Ipen untuk ikut sama dia ke rumahnya Bu Santi. Tapi ibunya Mas Ipen menolak itu. Kenapa? Karena dia menginginkan semua ini berakhir di sekarang, guys. Kemudian si Bu Laras cuman bilang ke ibunya Mas Ipen, terima kasih karena sudah melakukan ini. Dia nggak tahu harus berbalas budi seperti apa. Si ibunya Mas Ipen cuman memeluk aja si Bu Laras karena dia sudah banyak kehilangan mungkin ya. Dan bisa menguatkan ya. Menguatkan. Nggak tahu iba apa nggak tahu. Enggak, karena kan dia udah kuat nih ya. Dia udah tahu kan. Dan akhirnya mereka sekeluarga pergi dari rumah itu, guys. Meninggalkan Ibu Mas Ipen, dan siapa, ada Virgo masih di situ nggak sih? Ya, ada Virgo. Masih ada Virgo. Mereka bertiga masih di situ untuk menyelesaikan perang santet ini. Dan mereka bertiga pun mempersiapkan untuk perang ini. wah, gila, keren banget. Dan cerita berakhir di sini. Iya. Gua kasih link di bawah untuk kalian mau membaca cerita lanjutannya ya guys ya. Dan jangan lupa untuk follow juga orang yang bikin cerita ini. Ntar aku kasih link deskripsi dan ada di atas nih. Di bawah. Di bawah nih. Linknya. Cerita setan. Oh ya, cerita Kalong ya? underscore setan. Ya, cerita underscore setan. N-nya 2 ya? Ya, N-nya 2. N-nya 2. Bernama Kalong, Kalong. guys. Dan terima kasih juga buat Mas Kalong. Mas Kalong. Terima kasih juga buat Kalong akun ini yang sudah menyediakan cerita yang bagus ini. Dan juga narasumbernya si Mas Ipen dan penulisnya juga Mbak Wien ya. Itu terima kasih karena sudah menceritakan cerita yang sangat hebat ini. Segitu dulu dari kita, semoga kalian terhibur. Dan jangan lupa untuk komen pendapat kalian tentang cerita ini. Boleh like juga kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian. Biar kalian bareng-bareng merinding di dinding, guys. Segitu dulu aja, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!